Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2222 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, Saudara. Amin. Kita belajar yang pertama bahwa firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita penjelasan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Sudah perhatikan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Kalau kita belajar tentang firman, itu adalah perkataan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, itu berasal dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara diberkati, saudara ditegur, lalu saudara bertobat, saudara, saya mau bilang, itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Saya percaya saudara, masing-masing orang yang bertobat, pasti dia membawa satu ayat kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidupnya, sehingga dia betul-betul sadar dan akhirnya dia memilih untuk kembali ke jalan Tuhan. Amin. Dan saya yakin saudara, firman Tuhan yang saudara tangkap ketika saudara berdoa itu betul-betul dari Tuhan. Amin. Sehingga sampai sekarang saudara masih ingat firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu betul-betul termeterai dalam hati kita. Sehingga mau kapanpun kita pasti ingat firman Tuhan yang melawat kita, firman Tuhan yang memberkati kita. Amin. Dan saya mau bilang, firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan itu betul-betul dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengar satu kesaksian di mana ada satu ibu yang memiliki kerinduan untuk dapat melayani Tuhan, tapi dia sudah termakan dengan usia,
dia juga ada kelemahan tubuh yang membuat dia setiap hari dia hanya terbaring di tempat tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kerinduannya yang sangat besar untuk melayani Tuhan, tapi apa daya, tubuhnya terbatas karena sakit, karena sudah tua, jadi dia hanya berbaring di tempat tidur. Saudara, dia berdoa, Tuhan berikan saya satu pelayanan, supaya pelayanan ini jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia kemudian menulis di atas kertas, lalu dia gunting-gunting ayat firman Tuhan, dia tulis di kertas kecil-kecil saudara itu, lalu dia hamburkan di jendela apartemen di tempat di mana dia tinggal. Saudara, dia berdoa, Tuhan, biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini Tuhan kirim kepada orang-orang supaya mereka dimenangkan bagi Kristus. Mereka diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara, satu ketika kertas itu jatuh di jembatan, di mana ada seseorang laki-laki yang berencana untuk bunuh diri, melompat di sungai itu. Dia melihat ada kertas kecil yang ada tulisannya. Dia kemudian membaca Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang tadinya mau bunuh diri, saudara, dia membaca ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kertas itu, saudara, dia tersadar, dia berkata ini dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat dia membacanya, firman Tuhan itu menguasai dia sehingga dia bertobat dan dia membatalkan rencana untuk bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mencari tahu dari mana asal kertas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia kemudian tahu orang yang menulis ayat firman Tuhan dalam kertas itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan kecil dari seorang ibu yang sudah tua dan yang sakit, saudara, lihat dampaknya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Dan kalau firman itu kita tangkap, firman itu akan mengubah hidup kita. Amin. Perhatikan tadi orang itu mau bunuh diri, saudara. Tapi apa yang terjadi? Karena dia membaca firman Tuhan itu, akhirnya dia bertobat, saudara. Dan saya lupa namanya, tapi yang jelas orang itu kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara mendengarkan firman Tuhan setiap pagi, saudara, yang saya sampaikan, saya yakin dan percaya itu berasal dari Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Sadar, respon firman Tuhan, bertobat. Amin. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu berasal dari mana? Berasal dari Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita sampaikan, saudara memberikan nasihat mungkin kepada teman, kepada sahabat saudara, dan mereka sepertinya mengabaikan itu, saudara. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan yang saudara sampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Memang mungkin saudara melihat sekarang gak ada efek, tapi yang pasti besok, lusa, sesuatu akan terjadi kepada orang itu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Saudara, saya pernah sudah mengalami di mana saya menyampaikan firman Tuhan, saya merasa kurang greget. Firman Tuhannya ini kurang
kurang saya hidupi dan sebagainya. Tapi ternyata saudara banyak orang yang diberkati. Pak Pendeta, saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Artinya apa saudara? Firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, pelayanan saya sepertinya, nggak ada efek, nggak ada dampak dan lain sebagainya. Saudara, tetaplah setia. Karena apa yang kita kerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mendengar satu kesaksian di mana ada seorang hamba Tuhan dari Belanda. Dia berkhotbah saudara, bikin KKR. Panitia sudah merancangkan ini hamba Tuhan yang besar. Dari luar negeri saudara datang. Tapi ternyata saudara, hari pertama tidak ada yang datang kecuali panitia. Hari kedua juga tidak ada yang datang kecuali panitia. Hari ketiga saudara, yang datang cuma satu orang. Ada seorang ibu dan anak kecil yang main balon saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya hamba Tuhan ini berdoa. Tuhan, berikan saya semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah banyak orang datang dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan. Beri saya semangat seperti 1.000 orang yang ada di depan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat hari puncak hari ketiga, yang datang hanya ibu dan anak itu. Lalu altar call, memanggil, ayo maju, siapapun nanti kita doakan. Ternyata tidak ada yang maju saudara. Panitia juga gak enak mau maju saudara. Mereka tunggu ibu ini supaya maju, ternyata ibu ini gak maju saudara. Tapi hamba Tuhan ini terus menantang. Ayo, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Dan anak kecil ini yang maju saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh semangat, hamba Tuhan ini mendoakan anak kecil ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau tahu anak kecil ini siapa? Anak kecil ini adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya John Wesley. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang kita kerjakan sepertinya gak ada dampak. Sepertinya sia-sia dan sebagainya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan patah semangat. Jangan mundur saudara. Jangan putus asa, jangan. Tetap semangat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena kita tidak tahu saudara. Kita tidak tahu dampaknya bagi orang-orang yang mendengarnya. Saudara, mungkin sekarang gak kelihatan. Tapi kita gak tahu tahun depan, 5 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita berikan nasihat kepada teman sahabat kita, itu tidak akan kembali sia-sia. Mungkin di saat kita menyampaikan firman Tuhan, banyak yang tertidur, saudara, banyak orang yang gak mau dengar, tapi saya mau bilang, apa yang saudara sampaikan firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat saudara melayani ada orang-orang seperti itu menolak, orang tidur, mereka gak konsentrasi, gak fokus dan lain sebagainya. Saudara, saya mau bilang, tetap setia, tetap bersemangat. Karena apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar firman Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Perhatikan di ayat 11 tadi. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja, tapi dia bekerja dengan luar biasa. Amin. Kita belajar saudara tentang benih. Itu kan firman Tuhan itu seperti benih. Kelihatannya kecil saudara. Ya, biji sesawi kelihatannya kecil. Saudara bikin titik di kertas saudara. Kira-kira biji sesawi seperti itu. Kecil. Tapi saudara kalau dia bertumbuh saudara, oh haleluya. Dia akan tumbuh besar. Firman Tuhan berkata, kalau dia bertumbuh saudara, dia bisa dihinggapi burung-burung. Dia bisa jadi besar saudara. Amin. Jadi kalau saudara saat ini melihat bahwa pelayanan sudah sepertinya sia-sia lalu sudah mundur, saudara keliru. Apa yang saudara sudah sampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, apa yang dulu saya ajarkan kepada jemaat, sekarang saya melihat luar biasa. Amin. Hidup mereka berubah, hidup mereka jadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Oh haleluya. Memang butuh proses. Di saat kita ajarkan firman Tuhan, tidak langsung jadi saudara. Butuh proses. Tapi yang jelas firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita setia memberitakan firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, oh haleluya, kita pasti akan mengalami ayat 12 dan ayat 13 ini. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti memberitakan firman Tuhan. Jangan berhenti merenungkan firman Tuhan. Jangan berhenti melakukan firman Tuhan. Karena orang-orang yang setia itu memberitakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Hidupnya akan sukacita, bahagia, hidupnya berubah lebih baik, dan hidupnya jadi berkat. Sehingga melalui dia, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita renungkan, itu berasal dari Tuhan. Itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Itu cara Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menangkap firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan apa? Berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga yang menabur firman Tuhan, yang menyampaikan, menasihati teman, saudara, jemaat, saudara. Saya mau bilang, apa yang saudara tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap setia menabur firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar. Firman Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. Akan mengubah hidup orang. Yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia. Beritakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati terus kehidupan semua
pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.